Oke, tes. Oke, mohon maaf yang peserta yang online ya. Jadi ada sedikit praktek tentang penggunaan SCP. Oke, kita lanjut ke materi siang ini ya. Kita lanjut ke materi siang ini yaitu tentang Autores gas tester. Oke, ini contoh penggunaan Autores gas tester ya. Tingkatan AGT ini ada 3 level ya, atau tingkatan Autores gas tester ini ada level 1, level 2 dan juga level 3 ya. Level 1 ini petugas bisa melakukan pengetesan gas untuk pekerjaan panas dan juga area ruang terbatas. Level 1, level 2, dan level 3 ini kalau referensinya adalah ke standar OPITO. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini tidak ada tingkatan. Jadi untuk tingkatan AGT menurut OPITO itu ada 3, yaitu level 1, 2, dan 3. Level 1 itu untuk pekerjaan panas dan juga ruang terbatas. Untuk level 2 ini bisa untuk hot work tetapi tidak bisa untuk ruang terbatas. Kalau yang level 3 ini hanya berhak melakukan monitoring saja di sekitar area pekerjaan panas dan juga ruang terbatas. Ya. Materinya nanti atau mungkin sudah di-share ya sama pihak panitianya. Standarisasi atau referensi aturan dari AGT atau Autores gas tester ini kalau di peraturan Indonesia itu refernya ke SKKNI Kemenaker nomor 248 tentang bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Atau juga bisa mengacu ke SNI nomor 19.0232 tahun 2005 tentang nilai ambang batas zat kimia di udara tempat kerja. Kalau di internasional berdasarkan aturan dari IEC yaitu International Electrotechnical Commission. Ini ada 679 nomor 29 nomor 1432 dari tahun 2007 sampai 2015. Oke, gas testing awareness ini tujuannya supaya kita tahu mengapa pengujian gas ini dilakukan. Kita juga tahu sifat gas dan uap yang mudah terbakar, bahaya-bahaya yang terkait dengan H2S, kekurangan oksigen, dan juga upper ataupun lower explosive limit dari hidrokarbon yang mudah terbakar. Ini untuk sesi pembelajarannya, target dan tujuannya ya, mengetahui sifat dan gas uap yang mudah terbakar, bisa mengetahui mengapa pengujian gas itu dilakukan, dan juga mengetahui atmosfer yang mudah terbakar yang mungkin timbul dari berbagai sumber. Oke, ini berikutnya kenapa gas tes ini dilakukan. Yang seperti kita pelajari kemarin ya, bahwa supaya bisa terjadi api atau segitiga api itu adalah adanya sumber panas atau sumber bahan bakar, oksigen, dan fuel atau bahan bakar. Uap atau gas yang mudah terbakar, UEL maupun LEL, dan sumber pengapian atau ignition temperaturnya. Tubuh manusia membutuhkan suasana bebas kontaminasi dengan kandungan rasio oksigen serta gas atmosfer lainnya yang benar agar berfungsi dengan baik. Karena itu, sebelum memasuki area yang diduga berikut harus diuji untuk kita harus memastikan bahwa kandungan oksigen di tempat itu berada pada level 19,5 sampai 22,5%.
Uap atau gas yang mudah terbakar di bawah 20% LEL tergantung dari prosedur perusahaan. Ada yang perusahaan menstandarkan itu maksimal nilai LEL-nya ada yang 20%, ada yang 15%, bahkan ada yang sampai 10%. Kemudian gas-gas yang beracun dan juga berbahaya seperti gas H2S, CO tergantung pada sifat zat itu sendiri. Ini komposisi molekul penyusun metan dan etan. Ini chemical formulanya atau hidrokarbon umumnya yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ada dari gas metan, etan, propan maupun butan. Nah, umumnya sensor LEL yang di gas detektor itu sensornya adalah sensor metan atau CA. Oke. Ini properties atau karakteristik dari gas dan uap yang mudah terbakar. Jadi gas dan uap yang terbakar itu karakteristiknya flammable limit atau flammable range. Vapor pressure artinya tekanan uapnya sudah sesuai. Flash point ini adalah titik nyala, ya, fire point titik bakar. Dan juga berikutnya auto atau self ignition temperature atau AIT. Sudah kita pelajari yang kemarin, terutama di materi fire fighting. Vapor density ini artinya densitas atau kandungan seberapa banyaknya uap yang berkumpul di udara yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi kalau uap atau gas itu sudah terkumpul dan sudah tercapai densitasnya atau densitinya, maka bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Oke, ini contoh atau flammable limit dari metan itu sendiri. Ya. Jadi kalau di warna silver, ya itu kandungannya adalah hanya 5% dari volume udara. Kalau yang 15% itu di range warna merah. Nah, di atasnya itu sudah masuk ke kategori flammable range, yaitu lower explosive limit-nya adalah 5-15%. Ini flammable range-nya LL dan WL. Oke, vapor pressure ini hanya khusus berlaku untuk cairan atau fluida saja. Vapor pressure adalah ukuran dari volatilitas cairan tergantung dari panas dan tekanan atmosfer, yaitu kesiapan cairan untuk melepaskan uap itu sendiri. Jadi suatu fluida atau suatu cairan yang mudah terbakar itu ketika dia mencapai suhu tertentu, ya itu akan mudah dia melepaskan uap dengan sendirinya. Kecuali kalau fluida tersebut berada pada area yang dingin, terutama di suhu sekitaran 0 sampai 10 derajat Celcius, maka dia akan kecenderungan untuk mengeluarkan uap itu lebih kecil atau sangat kecil. Tapi kalau di atas 10 derajat, maka dia otomatis akan mengeluarkan uap sendiri. Karena itu ketika kita mau mengisi bahan bakar kendaraan, ya itu disarankan pada malam hari. Kenapa? Karena kondisi fluidanya tidak mengalami penguapan. Ini flash point, ya, berlaku untuk cairan dan juga padatan. Jadi nanti kalau ditanya sama pengujinya, ya, apa bedanya flash point, fire point, dan auto ignition temperature, bisa menjawab. Jadi flash point itu adalah suhu terendah di mana suatu zat menghasilkan uap yang mudah terbakar cukup untuk sekejap saja. Artinya ketika dia mendapatkan sumber penyalaan, dia hanya bisa terbakar sesaat, itu namanya adalah flash point atau titik nyala. Berikutnya fire point atau titik bakar, ya.
Ini adalah suhu terendah di mana panas dari pembakaran uap, yang dihasilkan dari suatu zat ini cukup untuk menghasilkan lebih banyak uap sehingga dimungkinkan untuk dibakar secara terus-menerus atau berpoin. Istilah atau cara mudah untuk mengingatnya adalah berpoin, titik bakar itu adalah suhu terendah di mana suatu zat bisa fluida ataupun padatan terbakar secara terus-menerus sampai volumenya habis. Ya. Kalau sampai volumenya habis itu namanya adalah titik bakar. Kalau titik nyala itu bisa terbakar sekejap tanpa adanya sumber penyala. Jika ada sumber penyala. Yang berikutnya ini AIT atau Auto Ignition Temperature. Ini berlaku untuk padatan, cairan, dan juga gas. Ini bisa terbakar dengan sendirinya tanpa ada sumber pengapian atau sumber penyalaan. Jadi kalau misalnya premium atau pertalite terkena paparan panas sekitaran antara 150 sampai 200 derajat Celcius, maka dia akan terbakar sendirinya tanpa harus ada dengan sedekat mungkin dengan sumber tersebut. Oke. Ini adalah rasio berat volume atau vapor density. Ya, jadi semakin berat maka gas atau fluida tersebut akan semakin lama juga terbakarnya. Kalau kita lihat di sini adalah yang rendah itu adalah hidrogen dan juga metan. Artinya dengan kadar volume gas tersebut itu seberat 0,5 maka itu sudah bisa terbakar. Ini artinya adalah vapor density-nya. Nanti kalau ke depan suatu saat bisa jadi orang proses ya, proses safety, vapor density ini sangat penting, sangat tahu supaya kita bisa menganalisa suatu proses. Berikutnya ini sumber pengapian ya dari welder torch atau cutting torch-nya punya welder, permukaan panas, terus sepak atau percikan dari cutting tool-nya, dari peralatan listrik atau dari elektrik statis. Ya. Elektrik statis ini juga berpotensi menyebabkan sumber pengapian. Karena itu di truk yang pengangkut bahan bakar, ya, truk pengangkut BBM itu sekitaran per 2 jam atau per 3 jam dia harus berhenti. Kenapa? Karena kalau rodanya terlalu panas itu nanti akan menyebabkan percikan api. Kenapa? Karena statik elektrik dari kondisi ban, gesekan ban, dan kondisi gesekan ban dan kondisi aspal yang panas tadi. Karena itu di peralatan listrik atau peralatan logamnya itu dipasang bonding, ya, dipasang bonding. Bonding itu untuk fungsinya adalah menyeimbangkan beda potensial sekaligus menghilangkan elektrik statis. Oke, berikutnya ini hidrogen sulfid ya, atau hidrogen sulfida, berat jenisnya lebih berat daripada udara. Biasanya terdapat pada sisa-sisa proses pemboran, baik di cutting atau di lumpurnya, ataupun di sisa refineri atau melalui proses refineri. Ini karakteristik H2S, colorless artinya tidak berwarna, tidak berasa, tetapi bisa dirasakan atau bisa berbau ya. Umumnya dalam kondisi konsentrasi yang rendah, baunya seperti telur busuk, ya, sangat berbahaya, berat jenisnya lebih berat dari udara, densitasnya adalah sekitaran 1,189. Kalau udara itu 1, kalau H2S
vapor density-nya itu sekitaran 1,189. Kalau CO itu 1,06 atm, 1,06 atmosfer. Soluble in water hidrokarbon artinya dia larut di permukaan air, dan hidrokarbon bersifat korosif pada metal. Flammable ini artinya lebih termasuk juga mudah terbakar. Kalau dibakar warnanya adalah nyalanya biru. Jadi kalau misalnya lihat flare pit ya dari refinery, kalau nyalanya biru berarti gas H2S-nya sangat tinggi. Kalau nyalanya kuning ya itu berarti masih kotor, belum ada treatmentnya, belum dikasih H2S scavenger untuk pengenceran dari gas H2S. Oke, tingkat keracunan dari H2S ya. Ini threshold limit value atau TLV atau TWA, konsentrasi di mana diyakini bahwa personel dapat terkena setiap hari tanpa efek samping. Artinya kalau dia terpapar sekitaran 5 ppm mungkin akan tidak langsung mengalami suatu efek samping, tetapi bisa dirasakan pada indera pernapasan atau indera penciuman. Hazardous artinya menyebabkan kematian. Kalau letal itu artinya sama, menyebabkan kematian tapi lebih cepat, gitu ya. Di konsentrasinya IDHL-nya itu adalah H2S sekitaran 100 ppm. Jadi kalau kita tiba-tiba terpapar gas H2S sekitaran 100 ppm maka akan langsung menyebabkan kematian. Oke, ini proses bagaimana H2S ini mempengaruhi individu. Oke, kalau kita seseorang terhirup gas H2S, ini langsung larinya ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru ini gas H2S ini akan sifatnya mengikat oksigen yang ada di dalam aliran darah kita. Gitu ya. Jadi kalau konsentrasi rendah ya antara 5 sampai sekitaran 20 ppm maka biasanya indera penciuman kita akan mati. Kita tidak akan bisa merasakan bau gitu. Tapi di atas 20 ppm atau 20 sampai 50 itu mematikan saraf ini ya, saraf kita, saraf otak kita, dan akan menyebabkan kematian. Ketika melihat orang yang terpapar gas H2S, bagaimana Pak pertolongannya? Pertolongannya adalah segera dibawa ke tempat udara yang bebas dari paparan gas H2S. Atau kalau di tempat dekat korban itu ada breathing apparatus, maka bisa dipasangkan breathing apparatus. Jangan sampai orang yang terpapar gas H2S itu diberi air putih atau air mineral. Kenapa? Karena ketika orang yang terpapar gas H2S dikasih air minum, maka akan menyebabkan asam di dalam tubuhnya. Kemudian refleksnya adalah dia mengeluarkan buih di dalam mulutnya itu. Ini berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi paparan gas H2S, mulai dari durasi, frekuensi, intensitas, sampai faktor psikologi dari individunya. Ya, kalau low konsentrasi itu menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga pernapasannya. Untuk konsentrasi yang sedang ya, bisa menyebabkan gangguan kepala atau pusing, terus batuk, dan kehilangan kesadaran atau pingsan. Sekitaran tahun 2012 ya di salah satu rig pemboran ya, itu pernah ada orang tiba-tiba ada gain ya, gain itu tiba-tiba ada kenaikan
kenaikan formasi atau kenaikan lumpur, kemudian di tangki tiba-tiba rilis gas H2S-nya. Tiba-tiba rilis gas H2S-nya. Nah, si IP atau injured person atau orang tersebut itu posisinya jauh dari breathing apparatus. Jauh dari posisi breathing apparatus. Karena posisinya tiba-tiba gas H2S-nya rilis dengan cepat, itu mengakibatkan indera penciumannya lumpuh. Dan ketika dicek di peak gas sensornya, itu terpapar sekitaran 30 ppm. Dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi besoknya, indera penciumannya lumpuh. Dan dia tidak bisa merasakan bau. Ya, aroma seperti bau, aroma apa, wangi, apa ini nggak bisa merasakan. Dan apa yang terjadi saat kejadian berlangsung, itu adalah refleks dari tubuhnya. Hidungnya itu mengeluarkan ingus. Tubuhnya, hidung di indera penciumannya itu mengeluarkan ingus. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit, besoknya baru didiagnosa sama dokter dan dinyatakan indera penciumannya. Dan sifatnya adalah permanen. Karena itu bahaya gas H2S itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh indera penciuman kita. Kalau zaman dulu orang mau ngetes konsentrasi gas H2S di dalam sumur workover atau sumur reparasi, itu dikasih ayam hidup ya, atau dimasukkan burung, kasih tali dimasukkan ke dalam lubang sumur. Kalau burung atau ayamnya mati, berarti di dalamnya ada gas H2S yang sangat tinggi. Kemudian cara itu tidak dipakai lagi, diganti oleh gas detektor. Oke. Silakan yang belum di-mute, yang peserta online silakan di-mute dulu. Bu Aldini silakan di-mute. Oke, sudah. Terus ini yang penting juga, jika alkohol dikonsumsi dalam waktu 24 jam, ya, maka ketika orang tersebut terpapar gas H2S, tubuh orang tersebut akan kesulitan untuk melepaskan gas H2S di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena alkohol ini sifatnya adalah mengikat konsentrasi dari H2S di dalam darah. Karena itu tidak disarankan minum alkohol di lokasi bekerja. Oke, ini konsentrasi hidrogen sulfid atau H2S 1% itu adalah 10.000 ppm. Jadi kalau ditanya 1% berapa ppm, jawabannya adalah 10.000. 1% itu adalah 10.000 ppm. ppm ini adalah part per million. Artinya apa? Artinya kalau spidol yang saya pegang ini kalau saya bagi 1 juta, per bagian itu namanya adalah ppm. 1 juta, 1 bagian dibagi 1 juta. Itu adalah part per million. Oke, ini berikutnya efek dari gas H2S, ya, mulai dari konsentrasi rendah sampai ke konsentrasi yang tinggi. Oke, ini stel dan juga TWA-nya. Oke, berikutnya oksigen, ya. Jadi kalau di multi gas detektor ada 4 tipe gas, ya, gas H2S, O2, CO, dan LEN. Tadi H2S sudah kita bahas. Kemudian kandungan gas yang lain dalam multi gas detektor itu adalah oksigen, ya. O2 yaitu di angka 20,9%. Nah, ini ke oksigen defisiensi atau kandungan konsentrasi oksigen dari kekurangannya. Jadi di bawah 19,5% ini efeknya seperti ini, ya. 15-19% ini akan menurunkan kemampuan untuk bekerja.
12-14% oksigen ini meningkatkan detak jantung, kerja jantung menjadi lebih berat karena memompa oksigen. Ya, kalau 10-8% ini mental failure atau kegagalan dari tubuhnya, tidak sadar. Kalau di rumah sakit melihat orang yang pas mau meninggal, refleksnya seperti apa? Nah, itulah kekurangan oksigen. Jadi kalau kita bisa melihat orang yang lagi nazak ya, atau yang di rumah sakit pas mau meninggal oksigennya tiba-tiba turun-turun, nah seperti itulah keadaan orang yang mengalami penurunan kadar oksigen. Oke, berikutnya tipe gas ketiga yang dideteksi oleh multigas detektor yaitu CO atau karbon monoksida. CO atau karbon monoksida ini adalah gas yang menyebabkan salah satu terjadi proses kebakaran. Lebih ringan daripada udara atau lighter than air, sekitaran 1,06 berat jenisnya. Berikutnya ini N2 ya. N2 ini odorless atau tidak bisa dirasakan, colorless tidak berwarna. Inert ini artinya mengikat oksigen, asphyxian ini sama, mengikat oksigen, konsentrasinya umumnya adalah di angka 78-79% di udara bebas. Oke, ini kandungan konsentrasi udara di bebas, yaitu oksigennya 20,9%, N2-nya 78%, dan gas lainnya adalah 1%. Ini efek dari konsentrasi oksigen. Mulai dari 6% sampai di angka 22% atau 21%. Berikutnya yang keempat ini adalah pengukuran gas atau uap yang mudah terbakar atau persentase LER. Oke, ini yang grafik kemarin, yaitu grafik flammable range ya. Itu yang di slide atau yang tampak di layar itu bukan 10% ya, itu adalah 19,5%. Jadi batasnya 19,5% atau 18% sampai di 21%. Jadi kalau nanti misalnya disuruh menggambar atau disuruh menjelaskan flammable range, bisa gambar seperti yang tampak di layar atau di PowerPoint-nya ini. Baik, sampai saat ini ada yang tanyakan, Bapak Ibu-Ibu silakan. Oke, ini materi pertama yaitu pengenalan tentang gas detektor. Ya, nanti kita akan praktek menunjukkan caranya menggunakan gas detektor. Oke. Ini flammable limit. Ya, flammable limit LEL, KOL, hidrokarbon yang mudah terbakar. Ya, jadi yang cukup dihafalkan itu adalah metan 5-15%, benzena 1,2 sampai 8,0 atau ada yang bilang 7,6%. H2S 4,3% sampai 46%. Crude oil 1% sampai 10%. Oke, ini contoh berbagai tipe ruang terbatas ya, dengan tempat masuknya adalah dari atas atau dari vertikal. Tipe yang gambar atas ya, tipe gambar atas kalau kita mau pengetesan dengan gas detektor maka tinggal kita ukur aja dari lubang manhole-nya. Kita ukur dari paling bawah, kemudian kita tarik selangnya, kita ukur di bagian tengah, kemudian kita tarik paling atas untuk pengukuran tempat yang ketiga. Kalau yang
model ruang terbatasnya gambar yang bawah, ya, maka caranya adalah kita ukur di tempat manhole awal. Setelah dirasa aman, baru kita masuk, kemudian kita lakukan pengukuran di titik yang kedua. Ini contoh pengukuran pada ruang terbatas. Oke, ini contohnya ruang terbatas seperti ini. Ini tempat masuknya, ya, ada di sini manhole-nya. Oke, kalau model seperti ini bagaimana, Pak? Nah, kalau model gambar seperti ini seringkali ditemui di lambung kapal. Ya. Jadi kalau ada yang bekerja di shipyard atau di galangan kapal, perbaikan kapal atau di pelabuhan, nah ini kalau ada pekerjaan di ruang terbatas, ada ruang tertutup, di dalam ruang tertutup lagi, cara pengetesannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kompartemen pertama atau ruangan pertama kita ukur dulu. Setelah itu, setelah dirasa aman, baru kita masuk, kemudian kita lakukan pengukuran di ruang yang kedua. Ini contoh. Jadi kalau yang di ruangan kecil ini biasanya adalah secondary untuk tangkinya. Jadi kalau ini sudah habis, ini bisa dibuka di masih ada tampungan tangki yang di sini. Oke, berikutnya ini kalau ruangan tertutupnya modelnya adalah sistem penyekat atau ada banyak kompartemen. Caranya adalah sama, kita cek dulu di manhole-nya paling atas, setelah dirasa aman kita bisa masuk, kemudian kita pastikan pengukuran ini, kita masuk lagi di sekat yang ruangan kedua, kita lakukan pengukuran sampai di ruangan yang terakhir. Ini kalau cara pengukuran di ruang terbatas banyak menggunakan sekat atau kompartemennya. Nah, ini kalau pengukuran dengan menggunakan gas detektor, ya, yang paling bawah itu adalah hidrogen sulfid karena lebih berat daripada udara. Yang tengah itu adalah karbon monoksida, hampir sama dengan udara, dan yang paling atas itu adalah metan karena sangat ringan atau lebih ringan daripada udara. Vapor density-nya atau berat jenisnya itu adalah sekitaran 0,1 tadi ya untuk metan. Oke, berikutnya pengujian udara dalam ruangan tertutup harus dilakukan sebelum masuk ruangan kosong, kemudian setelah dilakukan ventilasi atau sirkulasi udara selama 10 menit, itu harus dilakukan tes ulang lagi, atau bisa juga setiap jam, ya, atau bisa juga kesepakatan lebih kerap lagi, atau pengetesannya lebih singkat lagi, misalnya dari 1 jam menjadi 30 menit atau per 20 menit. Oke, ini GC2S rangkuman sama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu bersifat racun, tidak berwarna, mudah terbakar, lebih berat dari udara, berbau seperti telur busuk, ya. Ini CO, ini rangkumannya, yaitu bersifat racun, tidak berwarna, tidak berbau, gas yang mudah terbakar, lebih ringan dari udara, bisa masuk melalui tubuh melalui pernapasan. NAB-nya 25 ppm atau PEL. PEL itu adalah permission exposure limit. Ini efek karbon monoksida. Kalau terpapar 25 ppm selama 8 jam, ini masih bisa ditolerir atau masih masuk dalam NAB atau nilai ambang batas. Tapi kalau terpapar 200 ppm selama 3 jam, ya dia bisa mengalami slight headache. Itu artinya mengalami gangguan pusing ringan. Discomfort artinya tubuhnya merasa tidak nyaman.
terpapar 4000 ppm kurang dari 1 jam bisa meninggal. Oke, berikutnya hidrokarbon vapor atau uap hidrokarbon ini berasal dari minyak mentah dan produk dari minyak dan gas. Konsentrasi tinggi dapat berakibat kematian, memiliki nilai ambang batas 250 ppm. Ini contoh-contoh hidrokarbon uap yang mudah terbakar. Kalau yang sifatnya larut atau solvent itu contohnya adalah pelarut cat yang bisa menyebabkan kita pusing, alkohol bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan juga iritasi saraf mata. Untuk toluen dan xylene ini bisa menyebabkan iritasi mata ataupun kulit. Konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pulmonary edema atau gangguan dari paru-paru. Ini efek dari uap hidrokarbon. Oke, sudah selesai materi untuk Autores gas tester. Oke, berikutnya kita pelajari sama-sama cara menggunakan gas detektor. Ya. Sebentar. Oke, sampai saat ini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu-Ibu. Atau ngantuk ya. Oke, berikutnya ini materi terakhir ya, tinggal satu slide yaitu tentang gas detektor sendiri, baik yang sifatnya portable, elektronik ataupun yang sifatnya manual. Oke, kalau kita lihat yang di gambar ini, ya gambar yang sebelah kanan itu adalah explosive meter. Ini gas detektor yang tipe jadul atau tipe lama, sekarang ini sudah sangat jarang ditemui di lapangan. Kalau yang di gambar kiri, ya, kalau di gambar kiri itu adalah manual gas detektor atau tube detektor. Tube detektor. Kalau tube detektor ini bisa dipakai kalau gas detektor tersebut sudah tidak bisa mampu atau sensornya sudah mencapai limit tertentu. Jadi kalau misalnya di multi gas detektor gas H2S-nya hanya bisa mampu maksimal 100 ppm, maka di tube detektor ini bisa mengukur lebih dari 100 ppm. Asalkan penggunanya harus memakai alat bantu pernapasan atau minimal SCBA. Oke, berikutnya ini alat ukur gas. Ini terdiri dari 4 jenis. Ya. Yang pertama adalah combustible atau flammable gas detector. Artinya dia hanya bisa mengukur flammable gas detector atau LEL saja. Yang kedua, toxic gas detector. Ini mengukur gas-gas yang beracun. Contohnya adalah gas H2S. Yang ketiga, oksigen analyzer, artinya dia mengukur oksigen. Yang keempat, kombinasi atau multi gas detektor ini bisa mengukur 4 tipe gas tadi. Kalau flammable gas detektor yang diukur adalah LEL dan CL.
Berikutnya pemilihan gas detektor ada 6 ya, sesuai bahan yang akan diukur atau sesuai dengan atmosfer udara yang akan kita ukur. Jadi kalau tangkinya bekas benzina, maka lebih tepatnya adalah menggunakan gas detektor yang tipe PID atau photo ionization detector. Tipe PID ini ada mengukur 5 tipe gas ya. 5 tipe gas yaitu gas H2S, CO, O2, LEL, dan juga satu gasnya adalah sensornya bisa plug and play. Kalau mau dipakai untuk tangki benzina, isinya benzina, maka bisa dipasang sensor benzina yang tipe PID. Efektif dan efisien, tingkat ketelitian tinggi, mudah dioperasikan. Ya. Silakan di-mute. Ya sudah. Mudah dioperasikan atau simpel, mudah dikalibrasi, dan yang keempat ini yang keenam, suku cadangnya mudah didapat. Jadi kalau kita mau membeli atau memakai gas detektor, ini ada 6 kriteria yang harus kita penuhi. Supaya apa? Supaya lebih kadangkala gas detektornya mahal, tapi ternyata spare part-nya sulit didapat. Ketika sensornya error atau rusak, mau beli spare part sensornya sulit, akhirnya apa? Beli lagi yang baru. Oke, ini combustible atau flammable gas detector. Ada yang portable dan juga fix. Ini yang contoh model lama itu adalah explosive meter. Cara kerjanya adalah ini ada aspirator bulb atau hand pump. Ini kita tekan-tekan terus ya, warna hitam ini kita tekan-tekan terus. Kemudian ini udara bisa masuk melalui inlet. Ini inletnya, ini hand pumpnya. Ini tinggal kita tekan-tekan, kemudian ini udara bisa masuk ke sini. Ini ada skala ukurnya atau pressure. Sudah jarang ditemui ya untuk explosive meter. Tapi kadangkala ini masih dipakai kalau ujian. Oke, prinsip kerja combustible atau flammable gas detector ini pada dasarnya prinsipnya adalah menggunakan teori jembatan Wheatstone. Oke, ini bagian-bagian explosive meter, ya, detektor unit, ada flashback arresternya. Oke, ini explosive meter ya, explosive meter yang model lama. Ini pompa, ini kalau kita menggunakan tube detektor. Ya, ini kalau kita menggunakan tube detektor, ini pakai gelas kaca. Gelas kacanya kita pecahkan ujung ke ujungnya, kemudian kita tekan, dan kemudian akan ada perubahan warna. Cara kerjanya sama seperti test pack, ya, atau tes kertas lakmus atau tes kehamilan. Kalau ada perubahan warna, dia akan menunjukkan skala ppm atau skala konsentrasi gas yang terukur. Ini kalau yang modelnya adalah gas elektronik atau portable gas detector. Toxic gas detector ini mengukur gas H2S ya, atau beracun. Ini flammable range, daerah yang bisa terbakar yang dibatasi oleh konsentrasi oksigen dari 16% sampai 21% dan konsentrasi uap atau gas yang mudah terbakar dari batas LEL sampai ke batas WL. Ini gambar dari flammable range. Oke, ada yang mau tanyakan? Antuk kayaknya ya. Pak Rahmat ada sedikit mau bertanya, Pak. Ya. Oke, seperti yang Bapak tampilkan dalam slide ini kan ini ada authorized gas detector. Pernah saya lihat
Saya dapat informasi bahwa apabila yang kita pakai gas yang authorized gas detector ini itu cakupannya ataupun itu cakupan atau jangkauan daripada pengecekan dia terhadap gas yang akan kita ukur itu lebih kecil, sempit. Tetapi kalau kita menggunakan ingin mengecek pada area yang lebih luas, ada namanya katanya spider gas detector yang mempunyai semacam tentakel, ada beberapa tempat dihubungkan jadi satu, ada alat penerimanya, stationnya, sehingga kita dalam satu waktu kita bisa mendapatkan beberapa hasil dari gas, deteksi gas yang mungkin berbeda-beda daripada kadarnya. Itu bisa disampaikan, bisa diterangkan kira-kira Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Ya, jadi benar yang disampaikan Pak Irfan bahwa personal gas detektor atau multi gas detektor itu sifatnya hanya melindungi personal orang yang memakai. Jangkauannya juga sangat terbatas. Kemampuan sensornya, demikian juga kemampuan sensornya juga sangat terbatas. Dari mana kita tahu kemampuan sensornya? Itu bisa kita lihat dari datasheet masing-masing gas detektor tersebut. Jadi kalau kita baca datasheet gas detektornya, gitu kita tahu maksimum kemampuan masing-masing sensornya. Ya. Kalau untuk mengecek area yang lebih luas, kita bisa menggunakan fixed point detection atau fixed gas sensor seperti yang saya tampilkan di slide ini ya. Fixed gas detektor ini apa namanya, ada dua cara pemasangan, ada dua tipe. Yang pertama, fixed gas sensornya koneksi antar sensor dengan monitornya dengan alarm itu menggunakan kabel atau sistem kabel. Artinya koneksi antar sensor, antar peralatan tersebut menggunakan koneksi kabel. Ada juga yang fixed gas sensornya pakai koneksi wireless, Pak, atau dengan menggunakan gelombang radio. Gelombang radio. Artinya bagaimana? Artinya sensor, alarm, dan juga monitor itu koneksinya pakai gelombang wireless atau gelombang radio. Masing-masing sensor itu berfungsi sebagai receiver, artinya transmitter dan receiver. Transmitter artinya mengirim data, receiver artinya menerima data. Kalau ada obstacle atau halangan, ya bisa karena halangan kren atau halangan kabut, maka kadangkala ada gangguan pada koneksi masing-masing sensornya. Oke, ini kalau yang saya tunjukkan di layar ya, ini koneksi fixed gas sensor dengan menggunakan sistem kabel. Bisa dipasang di pompa, mud pit atau mud tank, flow line, cell shaker, reflur, ya, atau di platformnya. Ini contoh pemasangan fixed gas sensor yang berada di area rig penggunaan. Jadi salah satu contohnya pemasangan fixed gas sensornya seperti ini. Kalau kita pakai fixed gas sensor, maka area yang terukur itu lebih luas. Yang berikutnya ini yang saya tampilkan di layar itu adalah fixed gas detektor yang pemasangannya dengan menggunakan wireless atau gelombang radio. Ini bisa dibawa kemana-mana, ya, jangkauannya lebih luas. Ya. Jadi misalnya dalam satu area itu ada sumur yang sifatnya cluster, ya, misalnya dalam satu area ada sekitaran 16
16 sumur atau 16 well, maka bisa dipasang 3 atau 4 big gas detector. Lebih simpel dan bisa dipindahkan secara portable. Demikian jawabannya Pak Irfan. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke praktek saja. Oke. Oke, ini kita lihat di layar ya, bagaimana cara Nggak jelas, Pak. Sama seperti yang ini, ya, ini ya, yang saya tunjukkan di depan, ya, ini kebetulan tahu semua, ya. Nanti bisa ini sebenarnya bisa diperbaiki, cuman belum ada dananya ya. Oke, kalau yang tipe ini ya, ini adalah tipe 4 gas ya yang bisa dideteksi, yaitu gas H2S, CO2 dan sama seperti yang saya tampilkan di videonya tersebut. Nah, kalau yang ini ada pompanya tipe Max XT2, ini umumnya sering dipakai di lokasi pekerjaan karena harganya yang relatif terjangkau, spare part-nya juga lebih mudah atau spare part-nya banyak dijumpai di pasaran. Terus yang kedua, ini adalah apa namanya yang tipe microgrip XL atau microgrip XT. Yang tipe ini dia tidak ada pompanya, ya tidak ada pompanya, makanya ini bisa dipasang kabel warna hitam di sini. Nanti di sini ada keluaran bisa masuk selang atau hose-nya untuk mengukur gas detektor. Terus yang ini sifatnya adalah single gas detector, ya karena namanya single. Kita lihat di sini ya, kalau di sini layarnya dia menunjukkan tulisan H2S, artinya dia hanya bisa mendeteksi konsentrasi gas H2S saja. Ya, dia hanya bisa mendeteksi konsentrasi gas H2S. Kalau di sini tertulis O2, berarti dia hanya bisa mendeteksi O2 saja atau oksigen saja. Ini namanya adalah single gas detector. Kalau yang ini namanya adalah multi gas detector. Oke ya. Jadi sebelum pakai ini pastikan kita cek semua kondisi fisiknya. Jadi kalau ini kita nyalakan, ini ada tombol powernya, ini ada yang kosong, ini adalah audible alarmnya. Ini tinggal pencet aja di sini. Nah, kemudian ini akan menunjukkan block inlet. Block inlet ini artinya mengetes kondisi pompanya. Kita tutup, kemudian kita lepaskan. Ini kenapa tidak bisa muncul tulisan unblock? Ya, karena ini ada bocor di sini. Ada bocor di belakangnya ini. Ini belum daya servis ya.
Ini kalau saya reject, ini akan mati. Ya, akan mati. Tapi kalau ini normal, block inlet, ini kita tutup, kemudian kita lepaskan. Kalau ini ada muncul tulisan unblock. Ya, kalau muncul tulisan unblock, ini kita lepaskan. Kemudian nanti akan muncul nilai TWA. Bentar ya, kita agak speed. Nah, ini kita pencet sekali ya. Ya, ada muncul nanti kondisi baterai. Kemudian ada muncul block inlet. Kalau ada muncul block inlet, tinggal kita tutup di belakangnya. Muncul nilai TWA, style. Di situ di layar 43D, artinya 43 hari lagi ini kalibrasinya akan habis. Kalau kaldu now, itu artinya kalibrasinya sudah habis. Masa kalibrasinya sudah habis. Kalau setelah dikalibrasi atau barusan dikalibrasi, kaldunya nilainya adalah 180. Oke, sudah untuk materi prakteknya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Hi, and welcome to the IDA Calibrations, how to calibrate your gas sensors. Today we're looking at the GasAlert Max XT2. Okay, what you're going to need is your gas monitor. Oke, jadi untuk tingkat keakurasiannya itu tergantung saat pembacaan dan juga tergantung dari sensitivitas sensornya. Ya, tolok ukur sensitivitas atau keefektifannya itu bisa dicek ketika kita melakukan proses bump test pada gas detektor. Bump test fungsinya adalah mengukur sensitivitas sensornya. Artinya ketika gas detektor ini di-apply dengan menggunakan tabung kalgas, ya, ketika dia sudah mencapai responnya sangat baik, maka itu berarti keefektifan alatnya masih berfungsi dengan baik. Tolok ukurnya adalah di datasheet masing-masing manufakturnya. Respon time-nya itu ada. Itu respon time-nya masing-masing sensor itu
sekitaran 20 sampai sekitaran 40 detik. Jadi kalau dia play gas dia bisa terbaca sekitaran 20 sampai 40 detik, maka berarti sensitivitas sensornya masih bagus. Nilai toleransinya, kalau nilai toleransinya itu sekitaran 1-5% dari nilai pembacaan. Tergantung dari, jadi kenapa sensor dari gas detektor ini rata-rata jika lebih dari 5 tahun dia akan mengalami penurunan. Atau misalnya dari penggunaan orang yang salah. Contohnya apa? Contohnya adalah mengetes kemampuan oksigen atau CO atau LEL-nya dengan asap rokok atau asap dari korek api. Itu akan mengalami atau menyebabkan penurunan kemampuan sensornya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi dari yang peserta online? Silakan Bapak, Ibu-ibu, masih ada waktu. Oke Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Bapak. Yang untuk gas detektor ini Pak, kan ada 4 itu yang di terdeteknya itu. Ya. Untuk kita melihat bahwa dia itu bagusnya keempat-empat itu bagaimana tuh Pak? Terus bagaimana kita menjaga gas detektor itu terjaga dengan baik gitu? Oke. Yang pertama, untuk mengetahui sensitivitas atau untuk mengetahui detektor itu bisa berfungsi dengan baik, itu adalah kita bisa melakukan proses BAM test tadi, seperti yang saya sampaikan barusan. BAM test ini fungsinya adalah mengetahui sensitivitas dan keefektifan dari sensor tersebut. Yang kedua tadi apa ya? Lupa saya. Bisa diulang Pak Khairul, yang pertanyaan yang nomor kedua. Yang saya tanyakan tadi Pak, yang untuk pengetesan dari keempat tadi itu bagaimana caranya agar dia itu bagus atau tidaknya. Yang kedua, untuk cara menjaga agar dia itu tetap aman gitu. Oke, yang pertama untuk mengetahui sensor tersebut masih bagus atau tidak, ya dilakukan pengetesan dengan menggunakan tabung galgas yang standar. Itu namanya adalah proses namanya BAM test dan harus dikalibrasi secara periodik, secara periodikal atau setiap 180 hari sekali. Terus yang kedua, untuk menjaga gas detektor ini bisa terjaga dengan baik, ya pastikan yang pertama adalah orang yang menggunakan gas detektor ini sudah mendapatkan training dan tidak melakukan sesuatu yang di luar prosedur. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti mengetes dengan menggunakan asap rokok atau dengan korek api untuk ngetes sensor LEL atau oksigennya. Kalau dites dengan model seperti itu, maka bisa dipastikan sensor LEL atau sensor oksigennya akan lebih cepat error. Terus bisa juga ditempatkan di tempat yang tidak lembab. Kenapa? Kalau ditempatkan di tempat yang lembab, maka jalur di sensornya itu akan mengalami korosi, sehingga menyebabkan sensor tersebut tidak terbaca. Karena itu ketika misalnya melihat ada gas detektor yang di display terlihat ERR, ya, terlihat tulisan ERR atau error sensor, lalu kita buka di mainboardnya atau di motherboardnya, itu kadangkala sensornya masih oke, tetapi jalur kabelnya atau jalur ininya sudah mengalami korosi. Baik, demikian jawabannya buat Pak Khairul Abadi. Terima kasih Pak. Ini mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang untuk dikalibrasi.
Yang untuk dikalibrasi itu berapa hari tes? 180 hari ya apa? Ya, 180 hari sekali. Sekali. Oke, jadi kalau untuk kita menentukan itu kan kalibrasinya apabila dari sensor tersebut kan rusak itu Pak. Enggak, pada dasarnya fungsi kalibrasi itu adalah mengembalikan ke parameter standar menurut datasheet manufaktur masing-masing alat, bukan karena sensornya rusak. Kalau sensornya rusak, gitu. ada penggantian sensor baru, maka juga wajib dilakukan kalibrasi ulang supaya parameternya sudah sesuai dengan datasheet manufaktur peralatan tersebut. Fungsi kalibrasi adalah seperti itu. Oke Pak, dari kalibrasi tersebut apakah dari orang ketiga atau dari kita sendiri aja bisa nggak? Oke, kalau dari kita sendiri sebenarnya bisa asalkan orang tersebut sudah mempunyai sertifikat Autores Gas Tester, bisa dari BNSP atau lebih bagus lagi punya yang dari Obito. Kalau sudah punya sertifikat tersebut, itu sudah bisa melakukan kalibrasi sendiri. Saya juga gitu, Pak. Oke Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak Budi informasinya Pak. Kalau set jobnya saya ya juga nyervis gas detektor. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Bapak, Ibu-ibu. Kalau sensornya sudah error 3 atau 2 sensor ya lebih baik beli yang baru, Pak. Karena harga sensor itu lumayan mahal, sekitaran 3 sampai 4 juta. Masing harga satu sensor. Oke, baik. Mumpung masih ada waktu, silakan mau bertanya. Jam-jam ngantuk ini. Yang nggak mengaktifkan video saya nggak tahu ini benar-benar nyimak atau ketiduran. Kalau yang di kelas saya tahu mana yang ngantuk, mana yang enggak. Kalau yang di Zoom ini kalau nggak diaktifkan videonya saya nggak tahu ini tidur apa. Mama Tilam itu masih on Pak, masih on Pak. Pak, aman-aman. Aman, Pak. Aman pokoknya. Kamera laptop saya rusak, Pak. Aman, Pak. Gelap sini, Pak. Ujian kapan ini? Pak Purba, mana Pak Purba? Mau ujian kapan? Rencana ujian kapan? Besok Pak, rencananya Pak ujian kita Pak. Oh, besok. Mau latihan ujian? Mau latihan ujian sekarang enggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Ya, tergantung dari panitia atau dari siapa ini? Dari Borneo ya, Borneo atau dari siapa ini? Ya, kalau mau latihan enggak apa-apa. Boleh, Pak, boleh. Bisa disaksikan sama orang banyak. Kamu